Dia diseret ke pasar dan dimaki-maki oleh rakyat. Lu bego, lu goblok, lu. Dia selalu pemerintah usulkan kritik yang sopan, kritik yang membangun. Ya kritik yang sopan artinya bukan kritik. Kritik itu harus kasar. Kata kritik itu kritain artinya mengurai, merubuhkan, membongkar, bukan Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta jika kritik jelek yang terus diberikan kepada pemerintah lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Dan inilah respon Anies Baswedan terhadap ucapan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta para pengkritik pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia. Kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi, ya. Dan inilah ucapan Rocky Gerung yang dia ucapkan kurang lebihnya 1 tahun yang lalu, yang sangat relevan untuk menjawab ucapan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang kritik mengkritik pemerintah. Ya selalu pemerintah usulkan kritik yang sopan, kritik yang membangun. Ya kritik yang sopan artinya bukan kritik. Kritik itu harus kasar di dalam substansinya dan di dalam idenya tuh. Kasar bukan artinya maki-maki, tapi ucapkan sesuatu supaya terlihat bahwa ada poin yang diucapkan. Kalau sopan santun nanti nggak ketahuan poinnya kan. Itu bahayanya kalau sering saya katakan kritik yang sopan itu artinya kemunafikan dalam politik. Nggak boleh munafik lah kasih kritik. Atau dibilang kritik yang membangun. Loh kritik itu justru untuk merubuhkan. Kata kritik itu kritain artinya mengurai, merubuhkan, membongkar, bukan membangun. Itu salah pengertian tuh. Kritik yang membangun itu namanya contradictio in terminis. Sebentar. Ada etika kritik, satu-satunya etika kritik adalah tajamkan bahasa. Supaya dia betul-betul nusuk pada problem gitu. Jadi kritik itu nggak boleh, ya saya kritik tapi bahasanya saya tolong dipilihin. Nggak bisa. Kritik itu justru spontan. Di situ ada kejujuran. Kalau nggak spontan ya itu rekayasa dong. Kritik ya kritik artinya mengurai, membongkar. Lalu apa satu lagi tadi? Sinisme. Sinisme artinya memberi poin yang membuat orang meragukan kembali apa yang dia ucapkan. Jadi kalau kita sinis pada orang, kita kasih sinyal bahwa yang Anda ucapkan itu banyak lemahnya loh. Jadi kita sinis bukan karena kita melemahkan dirinya, tapi argumennya itu yang kita sinis. Sinis artinya kita waspada terhadap seseorang. Dari kata itu ada kata sinis kan dari kata Yunani yang namanya kinain, kaninus artinya anjing. Anjing itu selalu bersih pikirannya tapi selalu waspada. K9 kinain itu datang dari kata yang sama. Kata sinis dan kata kinain itu sama, artinya waspada tetapi tajam. Jadi kalau untuk jadi pejabat harus tebal kuping ya? Dia mesti tebal kuping dan harus tipis kemampuan dia untuk marah itu.
Justru kalau kemampuannya marah tebal dia nggak boleh jadi pejabat. Kan pejabat publik itu harus tiap hari dengar kritikan publik. Kalau nggak mau dikritik ya pakai headphone, dengerin musik-musik yang healing itu. Ya sebut lebih baik, lebih berguna kepala ikan daripada kepala negara. Itu bagaimana coba itu? Orang akan, yang mana itu menghina? Enggak, saya bikin perumpamaan. Lalu saya sebut presiden dungu itu. Tapi yang saya maksud adalah pikiran publiknya, kebijakannya yang dungu kan. Kan saya nggak pernah menghina pejabat itu sebagai manusia, sebagai persona. Saya menghina jalan pikirannya. Itu namanya kritik. Jadi KUHP itu nggak bisa bedain antara presiden sebagai individu yang punya sebut aja integritas, ada inner self-nya, dan presiden sebagai jabatan. Yang kita kritik pasti presiden sebagai jabatan. Kan nggak bisa kita bilang, Pak Presiden, maaf ya, kita mau kritik IKN itu buruk loh. Ya boleh aja, tetapi kalau saya pilih IKN itu ada kebijakan yang dungu, sama aja tuh. IKN-nya, kebijakan IKN-nya, bukan orangnya tuh. Jadi KUHP itu salah subjek. Harusnya subjeknya adalah lembaga. Presiden itu lembaga, bukan orang. Sebenarnya kalau di negara-negara lain, Bang, kebebasan mengkritik di negara lain dengan negara kita ini seperti apa sih? Atau mungkin apa? Apakah memang benar kita mengkritik sudah kebablasan sehingga harus ada aturan hukum yang membatasi supaya nggak kelewat batas gitu? Kalau di luar negeri seperti apa memang kalau mereka Di mengkritik? luar negeri itu orang bisa caci maki presiden, bahkan ukurannya dulu di Amerika misalnya, Anda caci maki aja pejabat publik. Asal tangan Anda jangan sentuh ujung hidungnya itu. Itu artinya melecehkan tubuhnya. Kalau maki-maki biasa aja tuh. Bahkan dikasih tempat buat maki-maki. Nah Indonesia sering dianggap kita kan negara timur. Tapi bukan berarti nggak boleh ada kritik. Karena raja-raja kita juga dulu buka kritik. Misalnya saya kasih contoh di Bima dulu Raja Bima itu sebelum dia dilantik, dia diseret ke pasar dan dimaki-maki oleh rakyat. Lu bego, lu goblok, lu. Supaya dia tahu bahwa nanti kalau dia udah jadi raja, dia akan hadapi hal yang sama. Raja Bima itu nggak punya kursi singgasana. Dengan rakyat, kalau rakyat datang, gelar tiga raja. Jadi ada contoh di dalam kebudayaan putih kita, di mana raja itu diulek, benar-benar. Dia dimaki-maki di pasar. Dia boleh ke pasar ditontonin orang oleh rakyat. Kenapa? Karena raja mesti tahu bahwa nanti dia akan memimpin rakyat. Karena itu dengar penderitaan rakyat sebelum dia jadi arogan. Sebentar, berarti jadi pejabat itu bukannya ketika menjabat minta dieluk-elukan? Bukan ya berarti ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung begitu? Itu tidak, feodal, itu feodalisme. Itu nggak begitu tuh. Pemimpin itu, bahkan tingkat tertinggi presiden, dia kedudukannya primus inter pares. Jadi dia kebetulan terpilih di antara mereka yang sama. Tuh kan itu peristiwa administrasi aja kan dia terpilih. Tapi dia sebagai subjek politik, dia adalah lembaga yang setiap hari mesti disasarin kritik. Bahkan kalau bisa 27 jam kritik presiden. Kan begitu harusnya tuh.